Bapak, selamat sore semuanya. Selamat sore kakak. Semoga Sore kakak. kita semua masih tetap semangat dalam mengikuti PKG ini. Saya lihat setelah kita tetap muka, kakak sedikit agak loyo lah, banyak tugas yang belum diselesaikan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita masih punya semangat yang sama hingga mengikuti kegiatan ini dengan selesai. Tentu dalam minggu ini hak kakak pasti akan diingat oleh panitia, terkhususnya dalam hal ini BGP. Baik, kakak. Jadi ada juga yang bertanya di saya terkait dengan kegiatan kemarin. Saya bilang sabar-sabar saja karena mereka yang gelombang 1 kemarin pun setelah 3 minggu baru mendapatkan apa yang menjadi haknya kakak-kakak. Semoga nanti kita pun dalam minggu ini, saya yakin kita semua sudah mendapatkan hal tersebut. Baik, kakak-kakak. Kakak-kakak telah melakukan aksi nyata dan yang sudah mengupload bukti aksi nyata ada 5 orang. Ya. Sedangkan kakak-kakak yang lain belum mengirimkan aksi nyatanya. Entah kendalanya di mana, tapi saya yakin kakak-kakak sudah membuat aksi nyatanya, membuat video pembelajarannya, menyusun rencana pembelajarannya, dan juga penilaian otistiknya, tapi belum melakukan UGA. Tapi semoga kakak-kakak dapat menguganya setelah ini ya, jangan jauh-jauh lagi harinya untuk mengubah, karena kalau kita numpuk berarti nanti kita akan terbebani dengan tugas yang numpuk. Tapi kalau kita cicil dengan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka semuanya pasti akan terasa ringan. Karena kemarin kita punya waktu sekitar 1 minggu lebih ya untuk melakukan aksi nyata. Kakak-kakak 1-2 hari menyusun program RPP-nya, dan RP ini kita menyesuaikan saja dengan backward design dalam pengajaran PJOK, sehingga hal ini tidak sulit bagi kita guru karena sudah beberapa tahun kita mengabdikan diri di sekolah kita masing-masing, hingga untuk mendesain RP menyesuaikan dengan backward design itu sangat mudah. Tinggal saja kakak-kakak memodifikasi, menambahkan apa yang sudah kita pelajari dari modul 2.1 sampai modul 2.5. Terus ditambahkan lagi dengan penilaian otentiknya yang disarankan untuk digunakan dalam pelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak, silakan kakak-kakak kita menggunakan penilaian otentik dalam pelajaran PJOK. Gitu, kakak-kakak. Kemarin juga kita sudah membahas sebelum aksi nyata, kita sudah membahas secara bersama-sama apa-apa saja yang dilakukan oleh kakak-kakak dalam melakukan aksi nyata. Dan pada kesempatan ini, kakak-kakak setelah melakukan aksi nyata, kita akan merefleksikan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Durasi waktu kita 2 jam, sehingga harapan saya kakak-kakak boleh aktif dalam diskusi ini, karena kita lebih banyak diskusi di sini kakak-kakak. Kita lebih banyak sharing pengalaman terkait dengan aksi nyata yang kakak-kakak telah lakukan. Baik kakak-kakak, salam jumpa kembali di room ini, room tetap maya. Salam sehat dan bahagia untuk kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Majikan, Salve, Rahayu untuk semua dalam ruang virtual ini. Sejenak kakak-kakak, kita tenangkan hati dan pikiran di siang yang panas ini, di Lembata ini, di Luleba ini cukup panas nih kakak. Semoga di tempat kakak-kakak sekalian di luar kota Luleba juga tidak sepanas yang di Luleba. Oleh karena itu kita fokus untuk kita diskusi hari ini. Kita membutuhkan rasa bersyukur dan terus juga rasa ingin tahu agar apa yang kita dapatkan dalam PKG ini bisa memiliki dampak dalam pengajaran kita kepada peserta didik. Oleh karena itu kakak-kakak, mari kita tenangkan hati kita untuk sama-sama berdoa. Izinkan saya membawa doa ini dalam agama Katolik. Kakak-kakak yang lain yang beragama lain silakan mengikuti atau menyesuaikan dengan agamanya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, tinggalkanlah namamu, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pernah penuh masalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, selamatkan dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, itu kakak. Salam PJOK,
Jaya, Jaya, jaya. Jaya. Eh, kakak-kakak, saya sedikit pilih kakak-kakak, jadi kadang Sama kakak, saya juga sama. ya pusing lagi tidak bersama gini, jadi kita harus jaga kesehatan. Baik kakak-kakak, kesepakatan bersama, saya ingatkan sekali lagi untuk kesepakatan kita, menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, terus memaksimalkan fitur chat, klik resen, dan juga kalau ada gangguan teknis itu hal yang wajar. Nah, baik kakak-kakak, kakak-kakak tentu sudah memperhatikan kalender kita. Ya. Jadi ini tata maya kita yang ke-14 kalau tidak salah ya, atau ke-15. Sehingga tinggal 4 atau 5 kali lagi kita tatap maya. Oleh karena itu kemarin disyaratkan oleh BGP bahwa kakak minimal hadir, tidak boleh di absennya tatap maya itu jangan sampai 4 kali tidak ikut ya. Kalau seandainya 4 kali tidak ikut itu tidak ditoleransi lagi oleh BGP, sehingga sia-sia saja kita mengikuti kegiatan ini tapi kita tidak mendapatkan ilmu yang baik ataupun kita tidak mendapatkan bonus-bonus yang ada di dalam kegiatan ini. Sehingga kakak-kakak yang selalu ikut pertahankan, dan kakak-kakak yang sempat absen tolong ditingkatkan lagi kehadiran kakak-kakak, karena kita lagi 4 atau 5 kali lagi tetap main dalam room meeting ini. Baik kakak-kakak sekalian, pada kesempatan ini kakak-kakak kita berdiskusi, berbagi, sharing, adapun tujuan yang akan kita lakukan secara bersama-sama dalam sesi ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana setelah melakukan refleksi selama aksinya. Terus yang kedua, kakak-kakak dapat menggali informasi atas tindakan, keputusan yang kakak-kakak ambil dalam pengajaran aksi nyata. Ini maksudnya keputusan yang kakak ambil, maksudnya menggunakan metode ini, strategi mengajar ini, perilaku dan sebagainya. Baik. Terus yang ketiga, kakak-kakak dapat menjelaskan secara rasional keputusan yang kakak-kakak ambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Nah, itu mirip dengan pertanyaan yang pertama, kakak-kakak. Pertanyaan yang kedua. Terus yang keempat, kakak-kakak dapat mengevaluasi diri dan juga merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Tentu ketika kakak melakukan pengajaran pasti ada hal yang mau ditingkatkan, ya, atau ada hal-hal yang menurut kakak-kakak terabaikan, belum yang tidak sesuai dengan yang kakak-kakak sudah dalam perencanaan, ada yang terabaikan, terlewatkan, atau terlupakan. Kakak-kakak boleh mengevaluasi diri serta merencanakan perbaikan tindakan atau rencana tidak lanjut di masa yang akan datang. Baik kakak-kakak, ini 4 tujuan yang dapat kita lakukan, kita diskusikan pada hari ini. Baik kakak-kakak, saya sudah menonton video dari kakak-kakak mereka. Jadi memang saya sempat ada beberapa yang saya memberikan komentar baik, tapi saya tidak mengomentari melewati komentar di LM. Saya melalui chat pribadi beberapa hal yang perlu diperbaiki, misalnya memang video memang tidak bisa dirubah lagi, tapi mungkin perencanaannya bisa dirubah itu FPP-nya. Terus kakak-kakak, penting sekali ketika kita berhadapan dengan peserta didik, sebelum memulai pembelajaran, sebelum kegiatan inti, itu kita harus menyampaikan kepada anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Itu harus pentingnya kita lakukan, supaya anak-anak juga memahami tujuannya. Terus anak-anak juga bisa disampaikan setelah pembelajaran ini asmen apa yang dilakukan, gitu. Sehingga pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik itu di situ muncul di situ bahwa kita menghargai peserta didik. Jadi kita berbuat sesuatu harus menghargai peserta didik yang ada di situ dan menyampaikan apa yang menjadi rancangan dan apa yang menjadi tindakan yang harus kita lakukan dan juga mereka lakukan untuk tetap pembelajaran bersama peserta didik. Baik kakak-kakak sekalian, makanya bahwa kakak-kakak selalu lihat dalam slide yang saya tayangkan selama kita tatap maya, itu selalu setelah slide kesepakatan bersama pasti ada slide tujuan. Nah, ini harus disampaikan supaya kita memiliki gambaran terkait dengan target atau terkait dengan apa yang harus
kita pelajari pada sesi kali ini. Baik kakak-kakak, kita lewati saja. Baik kakak-kakak, saya ke slide ini. Kita ingat kembali kakak-kakak ini. Bisa dilihat kakak-kakak? Bisa ya? Bisa kakak. Bisa dilihat ya kakak-kakak? Bisa, Oke. bisa kakak. Kita ingat Bisa. kembali. Ini model refleksi dari siapa nih kakak? Yang what, apa, terus apa, sekarang apa? Ini kita pelajari di modul berapa? Terus model refleksinya dibuat oleh siapa? Silakan yang mau jawab. Menurut Borton kakak ini nih. Ya. Aduh, hilang ya. Termok Borton ya. Oke, kita Ya. berikan tepuk tangan dulu untuk kakak Patris ya. Jadi benar yang disampaikan oleh kakak Patris. Ini adalah framework refleksi yang disampaikan oleh Borton. Jadi apa, what, terus apa, Sekarang dan sekarang apa. So what, now what. Baik kakak-kakak. Jadi ini kakak-kakak, kita direfleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak sudah mengimplementasikan dan juga mengembangkan ya pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan pembelajaran kita di modul 2.1 sampai modul 2.5 yang kita tatap muka kemarin kakak-kakak. Nah, kakak-kakak sudah juga melakukan refleksi sebelum kita ke tatap maya ini ya. Jadi ada 3 atau 4 orang saya sudah lihat kakak-kakak telah melakukan refleksi ya di LMS. Ya. Jadi tinggal saja kakak-kakak mengembangkannya di sini. Jadi apa ini adalah kita menggali kembali refleksi yang kakak-kakak telah lakukan di LMS juga sebenarnya. Yang kakak-kakak sudah kerjakan di LMS itu. Kakak-kakak silakan nanti yang sudah melakukan aksi nyata dan juga sudah membuat video silakan merefleksikan terkait dengan aksi nyata yang kakak-kakak lakukan bersama peserta didik. Ya, ada 3 tahap yang harus kakak-kakak ceritakan dengan kritis ya, kakak-kakak dengan kritis dan juga diceritakan dengan kontekstual, artinya bahwa yang benar-benar terjadi kakak-kakak lakukan bersama peserta didik. Jadi ada 3 tahap yaitu what, so what, dan juga now what. Jadi ingin kakak bersihin dulu. Jadi baik kakak-kakak, model refleksi ini kita pelajari di modul 1.1 ya kakak. Yang paling awal kemarin kita pelajari. Jadi nanti kakak-kakak akan menceritakan tentang kakak-kakak menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang kakak-kakak telah lakukan dalam aksi nyata. Yang kakak-kakak kaitkan dengan 21 sampai 25 ya. Jadi di kakak-kakak nanti kembali lihat di modul 2.1, 2.5 itu apa-apa saja kita pelajari. Di situ ada strategi mengajar, gaya mengajar ya. Nah, konten pembelajaran semua di situ. Terus ada penilaian otentik ya, ada SEM. Jadi kakak-kakak lihat kembali. Terus apakah dalam pembelajaran atau praktik yang kakak lakukan tuh dari modul 2.5 itu ada tidak dalam pembelajaran yang kakak lakukan. Terus yang kedua, what. Di sini kakak-kakak menjelaskan secara rasional ya, keputusan yang kakak ambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan. Jadi tindakan pengajar ini kan termasuk kakak-kakak dalam pembuatan NRP itu kak, yang menggunakan metode apa, gaya apa, strategi apa, terus penilaiannya, asesmennya seperti apa, tujuan pembelajarannya apa, itu bisa dijelaskan. Terus yang terakhir refleksi know what, dalam proses yang kakak lakukan dalam nyata mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi, direfleksikan kembali ya. Dan juga kakak-kakak boleh
merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Baik kakak-kakak, sebelum refleksi yang kakak-kakak lakukan dikaitkan dengan aspek ya, instruksional atau manajerial. Kakak-kakak perhatikan juga dengan isu-isu kontekstual dalam pengajaran PJOK dan yang kita sudah pelajari di modul sebelumnya. Oke, kakak-kakak, yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam melakukan refleksi ini, yaitu kakak-kakak mendeskripsikan dan juga menjelajahi, ingat ya kakak-kakak, menjelajahi, jelaskan apa yang terjadi. Menjelajahi ini artinya bahwa minimal kita memberikan deskripsi itu menguasai apa yang kakak-kakak tuliskan dalam RP dan juga yang telah dikembangkan dalam aksi nyata. Terus kakak-kakak boleh berkata jujur, kakak-kakak merefleksikan bahwa ada yang salah itu benar ya. Mungkin kakak-kakak saya ini belum sepenuhnya menggunakan strategi mengajar yang ada dalam materi yang kita dapatkan, atau kayak mengajar saya kurang baik begitu. Atau penilaian objektifnya ada dalam perencanaan, tapi ketika di aksi nyata saya tidak melakukannya. Jadi kakak-kakak jujur saja mengakui apa yang kakak-kakak kesalahan atau belum sempat kakak-kakak lakukan, karena kesalahan juga adalah mengakui kesalahan dan juga kesuksesan ya. Itu adalah kesuksesan. Nah, terus yang berikut bersikap selektif, kakak-kakak menyampaikan atau menuliskan apa yang kakak-kakak terjadi, cukup peristiwa atau ide-ide yang penting saja kakak-kakak sampaikan secara kritis. Terus kakak-kakak boleh mempunyai rencana tidak lanjut ke depan terhadap apa-apa yang sudah kakak-kakak lakukan. Baik kakak-kakak, siap kita melakukan refleksi? Halo kakak-kakak. Siap kakak. Baik, siap kita melakukan refleksi kakak-kakak? Siap kakak. Siap ya? Baik. Siap. Siap. Baik, kita ke ada refleksi pertanyaan ini kakak-kakak. Pertanyaan ini, baik ini tidak ada di slide di BGP sehingga ini kita buat sendiri pertanyaan-pertanyaannya. Baik kakak-kakak, di Word ya. Apa pengalaman yang kakak-kakak dapat setelah melakukan aksi nyata? Ceritakan. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kakak-kakak dalam tindakan apa yang dilakukan dalam pengajaran? Baik kakak-kakak, karena tidak semua orang memiliki perasaan yang sama, pengalaman yang sama ketika melakukan aksi nyata. Oleh karena itu, permintaan saya, kakak-kakak boleh satu persatu dapat menyampaikan refleksi ini ya kakak-kakak. Baik, kita pakai spin word saja ya biar kita di sini lagi, di sini. Spin well ya. Oke. Sabar ya kakak-kakak. Oke, kakak Pascal. Yang tidak ada di sini siapa kakak? Kakak Patris ada ya? Kakak Patris, kakak Theo, kakak Sil ada, kakak Paul ada, kakak Hiro ada. Ada. Regina. Terus Fred. Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sudah difoto pertanyaannya? Boleh difoto dulu kakak-kakak pertanyaannya? Sudah difoto kah? Belum kakak. Belum sempat foto tadi kakak. Oke, saya siap dulu. Ini kakak, boleh difoto.
Sudah kakak? Sudah kakak. Sudah ya kakak? Sudah. Sudah kakak. Oke, ya stop share. Share screen lagi ya. Ada iklan apa lagi iklan di bawah sini? Baik kakak-kakak, jadi ini kakak-kakak boleh gunakan bersama peserta di sekolah juga ketika dalam pelajaran menggunakan Chromebook ya dalam PJOK dalam permainan. Oke, kita klik yang pertama kakak-kakak. Sepakat? Sepakat kakak-kakak? Sepakat. Sepakat ya. Oke. Sepakat. Oke, siapakah yang menjadi pertama yang akan menceritakan refleksinya di pertanyaan pertama ya? Kakak Regina. Kakak Regina, adakah? Kakak Regina. Gas Kakak Regina. Hey, nangis memang nih. Kakak Regina. Itu mesti Theo yang panggil. Oke, kita putar lagi. Mungkin lagi Ya, ada tidak ada. urusan. Ya kakak Teowi jodoh Lewat le. Hai. Ada tidak Kairo? Kosong. Masih di jalan ya Kairo? Oke, kita putar lagi dulu. Pascal sudah tuh. Theo, undur ke Theo sudah. Kaget. Oke, gas. Oke. Sadari kita. Kaget? Halo kaget. Semua diam. Kaget? Semua diam habis nih. Hai. Kaget? Halo. Halo. Kita putar lagi dulu. Maju hilang. Ada tuh. Teo. Ayah. Oke. Berhasil. Silakan. Oke, jadi baik. Ini yang pertama tentang pengalaman apa yang didapatkan. Ambil di sana. Ih, kaget suara tuh, kaget nih. Lanjut Kak Kecil, lanjut dulu. Ribut nih. Oke. Jadi pengalaman yang didapat, Sama tidur tetangga nih. pengalaman yang Bapak Ibu dapat setelah melakukan aksi nyata. Ceritakan. Jadi pengalaman yang saya dapatkan itu bahwa setelah mempelajari modul 2.1 sampai 2.5 itu membuat saya sendiri menjadi mengerti tentang cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian bagaimana perasaan? Jadi perasaannya itu yang pasti senang ya, karena mendapat pengalaman baru, baik kita sebagai pengajar maupun sebagai pendidik itu sendiri. Itu yang pertanyaan tentang what, so what. Pertanyaan kedua, setelah melakukan aksi nyata, coba Bapak, keputusan yang Kakak ambil dalam kegiatan pengajaran dilakukan. Ceritakan dengan pemikiran kritis. Dalam proses pembelajaran tentu masih banyak
kekurangan yang perlu dibenahi. Masih ada pada proses pembelajaran tuh kadang saya sudah menyusun itu tapi ada dia punya proses pembelajaran yang dilewat begitu kakak. Yang berikut setelah itu pertanyaan satu lagi mantul. Apa? Sekarang apa? Pertanyaan yang berikut. Mungkin halo. Jadi, halo kakak. Halo. Nah, mungkin di Halo, ya. show itu mungkin kakak Sil ceritakan yang keputusan yang Sil ambil tuh dalam perencanaan dan juga pelaksanaan itu kakak Sil menggunakan strategi pembelajaran apa, terus gaya mengajar apa, karena apa menggunakan itu, terus dia punya model penilaiannya seperti apa begitu. Mungkin diceritakan tadi. Begitu kah? Jadi pembelajaran itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu jadi pembelajaran itu saya sebagai pengajar dia bagaimana kita Punya Sil gunakan gaya mengajar apa, metode mengajar apa gitu, strategi pembelajaran apa yang Sil gunakan gitu. Oh, Gitu. Karena kakak Sil lihat kembali RP-nya kakak Sil tuh. ya. Itu mana tadi RPP speaker lagi nih. Jaringan. Jadi tentang bulu tangkis tuh kalau tidak salah tuh punya. Bola kasti ya kakak Sil. Bola kasti kakak ya. Jadi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran kooperatif. Jadi melibatkan kerjasama siswa begitu. Siswa bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan praktek. Dalam hal ini praktek bola kasti. Jadi siswa dibagi menjadi yang pertama dibagi secara berpasang-pasangan untuk melakukan melatih teknik dasar dalam hal ini permainan kasti. Kemudian siswa dibagi ke dalam kelompok untuk melakukan ini permainan bola kasti. Itu mungkin itu saja kakak. Kalau untuk apa yang Bapak Ibu lakukan mungkin kedepannya mungkin pembelajaran yang saya buat mungkin lebih dikembangkan lagi dengan menggunakan penahapan yang lebih baik sehingga peserta didik lebih fokus untuk belajar dan mereka juga lebih motivasi lagi dengan umpan balik yang diberikan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kakak Sil. Oke. Kakak izin sebentar ya, saya. Jovan pakai langsung angkat tangan no. Salah klik. Sama tepuk tangan tapi Jovan langsung angkat tangan tuh. tidak le teman. Oke, baik kakak-kakak. Jadi kita refleksi. Tadi sempat saya sampaikan ke kakak Sil. Nanti kalau bisa
perangkatnya nanti asesmen otentiknya kakak Kasil bisa buat seperti yang kita praktek kemarin tuh kakak Kasil. Dia punya rancangan seperti itu. Mau dikirim kembali lagi ya, biar lengkap itu kan. Bisa kakak Kasil ya? Bisa. Oke. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Kasil, refleksi yang luar biasa. Oke, sekarang kita putar lagi. Oke, Kak Paul. Baik. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Terima Sore, kasih. sore, sore. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman yang saya dapat setelah melakukan aksi nyata. Jadi saya cerita agak lumayan panjang sih. Entah ini Bapak Ya, Ibu dari mau dengar atau ini kita berdongeng. Intinya pengalaman saya selama saya melakukan aksi nyata di sekolah saya. Nah, di awal saya melakukan di sana. Di awal saya melakukan aksi nyata, ada banyak tantangan yang saya alami. Nah, ketika saya melakukan aksi nyata, itu ada ada siswa-siswa yang diajak mau diajak kerjasama untuk melakukan aksi nyata susah sekali. Nah, ketika saya pada saat pelajaran saya untuk mau mengambil video pembelajaran, ada siswa tuh yang sampai mengeluarkan kata-kata buat apa, untuk apa kita bantu dia. Itu sakingnya saya jengkel, tapi mau bagaimana, tapi saya sabar. Nah, ini pengalaman tantangan besar untuk saya. Ketika saya buat pemberitahuan kepada kepala sekolah juga hanya diam-diam, terus dia bilang, Pak Guru lebih keras lagi. Aduh, mau bagaimana ya? Nah, bagaimana saya dapat itu anak yang kepala batu, ada sekitar 3-4 orang. Jadi saya pergi dengan uang jajan, bukan sogok juga, tapi 10.000 saya pergi beli gula-gula, beli minuman kasih mereka. Ternyata akhirnya mereka mau melakukan aksi nyata bersama dengan saya untuk bisa melakukan pembelajaran bersama. Pada saat melakukan pembelajaran untuk praktik pembelajaran, itu yang sesuai dengan materi saya itu kan ini materi rangkaian senam lantai. Nah, di sini rangkaian senam lantai ini berarti dia melakukan gerak rangkaian, di mana ketika melakukan senam lantai berarti senam lantai misalnya roll depan, berdiri, lompat harimau. Jadi dia rangkai, dia menjadi satu rangkaian begitu. Nah, jadi ini pengalaman saya, anak-anak saya yang saya lakukan ketika saya melakukan contoh pembelajaran menggunakan metode mengajar yang saya gunakan itu metode diskusi, terus metode demonstrasi misalnya kan pertama siswa ini merasa bilang ini dia Pak Guru, kita kira-kira kita melakukan roll depan itu posisi kita punya dagu itu bagaimana, terus kita buang bagaimana. Ada yang masih buta, terus mereka melakukan juga, mereka takut-takut. Jadi saya yang ambil alih, saya melakukan demonstrasi. Jadi ketika kalau misalnya ketika saya mau lakukan demonstrasi, tapi saya juga karena pinggang setengah mati, ada satu siswa dia bisa melakukan, jadi bilang Pak Guru biar saya saja, karena saya juga biasa saya biasa terapkan di tempat tidur juga, jadi dia biasa lakukan roll depan, terus dia biasa lompat harimau, dia berdiri, dia terekam sesuatu. Nah, jadi dia melakukan ini gerakan, dia mendemonstrasi gerakan yang ada pada pembelajaran yang saya lakukan itu. Jadi di situ saya juga senang, oh ini anak bagus. Jadi dia menjadi contoh ketika teman-teman lain melakukan gerakan, jadi dia yang ini salah, jadi harusnya begini. Ketika saya berbicara di depan, dia langsung ini mengerti dan dia langsung melaksanakan. Jadi saya bilang
berikan penjelasan. Jadi ketika melakukan roll depan itu berarti posisi tangan itu, kedua tangan itu harus menempel di matras. Terus dagu tuh menempel di dada, terus kepala tunduk pelan-pelan. Jadi yang mengenai matras duluan tuh tengkuk. Jadi dia melakukan gerakan dengan bagus. Terus teman-teman lain juga melakukan. Jadi dia jadi contoh itu, jadi satu contoh, jadi teman-teman lain termotivasi. Jadi semua melakukan dengan sempurna, bagus sekali. Bisa memberi jempol, luar biasa. Di sini pada saat melakukan dimasuk di kegiatan inti, di sini yang teman-teman mereka saya memberikan lembaran kerja siswa, mereka membuat penilaian kepada sesama teman. Jadi di sini saya memberikan arahan bagaimana teman-teman bisa melakukan, maksudnya antara teman dan teman. Jadi dua kelompok tapi mereka bilang, Pak Guru. Mereka dengan mereka punya bahasa, dengan bahasa di kampung gitu. Tulah tersegak itu. Jadi saya bilang, tidak buat saja, tapi orang bilang, Pak Guru kami tidak tahu. Kalau begitu saya buat dalam dua kelompok. Jadi saya masing-masing di dalam kelompok itu, jadi salah satu mereka memberikan memberikan masukan ke ketua kelompok. Jadi ketua kelompok yang memberi nilai, jadi memberi masukan, jadi buat penilaian kepada teman. Jadi di sini mereka penilaian yang mereka saya ambil sini penilaian teman antara teman. Jadi antara peserta didik. Jadi seperti itu Kakak, saya punya refleksi seperti itu saja. Saya kembalikan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Kakak Paul ya. Luar biasa dari Kakak Paul terkait praktek pembelajarannya, di mana Kakak Paul ini di dalam aksi nyatanya ini ada tantangan ya, ada siswa yang tidak kooperatif dalam mengikuti pembelajaran. Memang itu tantangan yang sering dialami oleh guru, tapi Kakak Paul tidak patah semangat. Kakak Paul terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, karena memang kakak-kakak tugas kita itu memberikan layanan ya. Kita memberikan layanan. Jadi ibarat kita ini dokter, mereka itu pasien-pasiennya. Jadi anggap saja bahwa anak-anak itu pasien yang sakit semua itu. Jadi mau seperti apa anak punya tingkah, mau seperti anak punya ulah, tentu guru punya 1001 cara untuk memberikan teguran, memberikan semangat, motivasi. Biasanya anak-anak yang begitu kan mereka kan butuh perhatian. Anak-anak yang akil seperti yang Kakak sampaikan tadi. Enggak, guru kan pasti tidak hilang cara untuk bagaimana mensiasati menghadapi anak-anak yang berkelakuan seperti yang dihadapi oleh Kakak Paul tadi. Kita berikan sekali lagi ke kakak tepuk tangan untuk Kakak Paul atas refleksinya yang luar biasa. Tentunya dalam cerita tadi Kakak Paul telah menggambarkan keputusan yang Kakak Paul ambil dalam melakukan pembelajaran. Ada strategi gaya mengajar itu ya, menggunakan teman. Itu kita kenal dengan apa tuh? Penilaian otentik. Ya. Fresh ini main peer assessment ya. Antara teman. Terus kalau kita lihat dari gaya mengajarnya Kakak Paul tadi, itu gaya mengajar apa tuh Kakak? Basis learning. Ya, kan Kakak Paul menggunakan teman untuk sebagai apa? Sebagai apa itu? Kalau dalam gaya mengajar itu apa tuh? Gaya mengajar apa? Teman sebagai pemodelan itu kah? Komando, bukan? Salah. Bukan ya. Yang kedua itu, yang setelah komando itu Kakak Paul. Setelah komando itu. Baik. Nanti kakak-kakak lihat kembali di modul terkait dengan refleksi yang disampaikan oleh Kakak Paul. Baik kakak-kakak, kita ke putar lagi. Oke.
Kak Fred sudah masuk kah? Kak Frederick, Fred, coba kontak lagi. tahu nih kakak dia Coba kontak lagi ke Kak Paul, mungkin sudah bisa dihubungi mungkin. Telepon biasa saja kalau bisa. Mungkin jaringan. saya kontak satu jaringan hilang deh kakak. Oh iya ya. Siapa yang bisa hubungi Kakak Fred dengan telepon biasa? Oke, kita putar lagi. Kakak Regina masih ada? Terpental? Kakak Regina, Terpental kah? tidak kakak, tadi itu dia sementara buat video aksi nyata kakak. Dia Oh, di sekolah lagi Oh iya, buat video. baiklah. Jadi Oke. Kita paham dulu dengan kata-kata yang karena segala hal sehingga mereka baru melakukan jadi membuat video ini. Oke. Kakak Patris. Oke, baik kakak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menceritakan sedikit terkait aksi nyata yang sudah saya buat dan saya kirim di LMS. Yang pertama itu pengalaman setelah melakukan aksi nyata itu, perasaan saya dan tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran. Yang pertama, pengalaman saya untuk video aksi nyata itu, pengalaman saya senang. Sebagai seorang guru saya bangga. Dan murid-murid saya juga ketika saya meminta mereka untuk melakukan video aksi nyata, mereka sangat senang. Bahkan pembelajaran saya itu dilakukan pada sore hari kakak. Di luar Ya, saya pelajaran. betul. Saya lihat Kak Patris selamat sore tuh. Oh, ini sore hari ini. Ya. Jadi di luar dari jam pembelajaran, tapi antusias para peserta didik sangat besar sekali karena mereka ingin berubah. Karena dulunya memang tidak ada kakak, paling hanya ekstrakurikuler di hari Sabtu saja. Jadi kita membuat program di sore hari, mereka sangat antusias sekali dalam mengikuti membuat video aksi nyata bersama saya kakak. Itu pengalaman yang paling berharga buat saya. Ya. Terus untuk video aksi nyata saya ini, pembelajarannya berpusat pada peserta didik, di mana tentang kebugaran jasmani. Di situ saya melakukan gerakan melompat, meloncat, dan sit up. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu kakak, kalau mau dibilang project basic learning. Jadi saya membuat suatu proyek untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana saya mendemonstrasikan itu, kemudian siswa akan melakukan yang diperintahkan oleh atau disuruh oleh guru. Jadi selama pembuatan video itu saya banyak menggunakan aset-aset yang ada di sekolah. Dalam pengambilan video juga memang masih banyak sekali kekurangan kakak, kendala yang saya hadapi, kekurangan. Yang kendala saya hadapi ini ketika meminta rekan sejawat untuk bekerja sama untuk pengambilan video kakak. Mungkin video saya itu kan hanya monoton saja. Kadang berdiri, banyak pengambilan hanya dari satu posisi saja. Ketika saya menyuruh siswa untuk melakukan gerakan contohnya sit up, mungkin dia hanya mengambil videonya dari jarak jauh. Coba dia mengambil dari jarak dekat sehingga lebih jelas kelihatan bahwa siswa ini dia melakukan cara sit up itu sudah benar. Terus dalam proses pembelajaran itu sebenarnya di RPP itu saya ada menjelaskan materi tentang menanyakan kembali kendala yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses pembelajaran setelah di akhir sebelum menutup kegiatan itu, tapi saya lupa untuk melakukannya dalam video itu kakak. Jadi di video itu tidak ada kegiatan yang saya buat itu yang menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa. Saya paling hanya menanyakan perasaan mereka setelah melakukan aktivitas itu. Setelah itu saya memberikan penguatan untuk mereka setelah melakukan aktivitas kebugaran jasmani di sekolah yang kita dapat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka di rumah.
untuk tetap menjaga kebugaran fisik mereka. Mungkin dari kendala masalah yang itu yang pertama yang menanyakan kembali kesulitan yang dihadapi siswa. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin pada proses tindak lanjut yang berikutnya mungkin nanti akan saya lakukan. Sebenarnya hal itu sangat penting sekali tentang menanyakan kembali kesulitan sehingga apa yang telah siswa lakukan tadi bisa nanti dijelaskan oleh guru kembali. Oh sebenarnya yang kalian lakukannya seperti ini. Yang tadi kalian lakukan begini. Sebenarnya itu harus sebenarnya sangat penting masuk dalam proses masuk dalam rangkaian yang RPP, tapi dalam pelaksananya di lapangan tidak saya lakukan kakak yang menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa. Mungkin kedepannya nanti akan diperbaiki lagi sehingga lebih bagus lagi kakak. Mungkin dari saya. Ya kakak. Untuk penilaian otentiknya sudah dilakukan di video. Oh iya. Hanya belum ya. Untuk penilaian otentiknya itu situ saya masukkan juga. Saya membagikan lembaran kerja kepada peserta didik. Jadi itu saya menggunakan asesmen, peer assessment, penilaian antara teman. Jadi ketika teman satu melakukan aktivitas, maka teman yang bersangkutan akan menilai langsung dan menulisnya di lembaran yang telah saya siapkan untuk mereka. Jadi di situ saya menyuruh mereka bebas untuk memilih menilai teman yang mana sehingga mereka sudah melakukan penilaian peer assessment, penilaian antara teman. Oke kakak, mungkin dari saya. Kakak Patris, RTL-nya belum di RTL-nya. Oh ya, untuk RTL-nya mungkin kekurangan-kekurangan yang belum saya lakukan dalam video itu seperti tadi menanyakan kembali kesulitan itu kan sudah saya muat di RPP tapi tidak saya lakukan dalam aksi nyata di video saya. Mungkin kedepannya lagi nanti mungkin akan disempurnakan lagi sehingga bisa videonya dapat lebih menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari saya itu saja kakak, saya kembalikan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kakak Patris. Baik kakak-kakak, kita lagi putar lagi karena hari ini sisinya kita sharing-sharing ya, kita sharing refleksi berbagi terkait dengan aksi nyata yang kakak-kakak sudah lakukan ya. Jadi yang sudah direncanakan, sudah dilakukan, silakan direfleksikan sehingga saya yakin bahwa masing-masing orang boleh berbicara terkait dengan apa yang mau dilakukan dan sudah dilakukan. Oke. Oh, kasih sudah ya tadi. Oh, terakhir kita harus hapus yang di sini dulu. Berapa itu sudah, berapa paus sudah. Kita mesti hapus yang di sini dulu. Nah, ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Oke. Kak Pascal ada kah? Ada Kak Pascal? Kak Pascal saya telepon dia tapi dia tidak angkat kakak. Aduh, tadi masuk kah? Dia belum masuk. Oh ya, teleponnya masuk ke nomor HP-nya kata? Iya, telepon masuk tapi dia tidak angkat. Telepon WA kah? Tidak, telepon biasa. Oh. WA-nya aktif tidak ya WA-nya Pak Guru? WA-nya tidak aktif, hanya memanggil saja. Oh. Dengan Kak Fred itu juga apa? WA-nya tidak aktif, hanya memanggil saja. Kak Fred juga sama nih. Kakak Theo sudah sabar Kakak Theo. Saya coba hubungi apa dia? Tinggal Kakak Theo saja tuh le, Kakak Theo sih. Dengan Kakak Regina mereka dua. Ada Rahman juga ada. Kakak juga belum.
Oh, Kakak Teo. Pas nih, umur panjang ya. Oke. Baik, Kakak Baik, Teo sudah sebentar, melakukan aksi nyata. Saya belum buat video atau bagaimana, Kakak Teo? Ale kakak, saya minta maaf kami juga sementara ujian semester nih kak. Ya, kita juga sama, semua ujian semester. Semua nih. Pokoknya, Kami Kakak Teo juga sudah buat ujian perencanaan semester. kan? Sudah buat perencanaan, tinggal saja actionnya. Ya, kalau bisa tadi waktu sore hari minta beberapa siswa Saya atau sudah minta di anak-anak tapi mereka sore tuh bapak mama mereka tuh tidak apa tuh kak. Oh ya, beda ya Kami sekolah tuh di jauh-jauh kota ya. semua tuh kakak. Ada dari Lamahora, Waikomo. Tapi kalau minggu kemarin digunakan secara baik, bagus ya. Minggu kemarin pas itu tuh. Ya, sehingga anak-anak belum ujian tuh karena ini aksi nyata ini dia punya nilainya. Pokoknya Nanti sangat saya minta besar. mereka tuh setelah ujian. Nanti saya Oke. coba apa Semoga urut itu. dari kelas Jadi mereka supaya mungkin Kakak Teo ngomong apa berbicara sedikit soal perencanaan yang Kakak Teo lakukan, soal apa yang Kakak Teo lakukan, strateginya seperti apa di perencanaan yang Kakak Teo rencanakan rencana sebelum Kakak Teo pelajaran. saya punya rencana untuk mereka nih apa bola kaki. Oke. Ah, jadi nanti baru saya apa mereka. Setelah mungkin apa setelah mereka ujian selesai dulu baru saya minta apa kami lakukan aksi nyatanya di lapangan. Oh, ya. Mungkin Kakak Teo ceritakan soal perencanaan itu maksudnya strategi mengajarnya bagaimana, model pembelajarannya, terus apakah itu pembelajaran gerak, pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran atau sport education model gitu maksudnya. Jadi kayak mengajar yang Kakak Teo rancang itu seperti apa maksudnya, terus strategi mengajarnya seperti apa, otentik yang apa asesmen yang Kakak Teo lakukan itu seperti apa dalam perencanaan yang Kakak Teo susun tuh kan. Yang saya rencanakan tuh nanti mereka punya tuh yang siswa menilai siswa tuh apa tuh kakak? Peer assessment. Ya itu saja. Itu Kayak setelah mengajarnya. ya gaya mengajarnya apa tuh? Yang mengajarnya apa Pak Guru? Peer assessment tadi penilaian. Ya asesmen memang penilaian tapi kayak pelajar apa ya? Yang itu orang lain kita diskusi Komando kemarin. kah? Tidak kak, semua gerak tuh. Oh. Apa Semua tuh? gerak. Maksudnya saat melakukan apa tuh? Maksudnya melakukan Guru memberikan demonstrasi yang mengikuti atau bagaimana? Demonstrasi. Saya punya nih kalau saya kembali ke ya apa jadi saya buka RPP di laptop ini mungkin saya tidak masuk lagi nih. Saya punya laptop nih yang lola sekali kakak. Oh ya. Ya. Nanti mungkin Kakak Teo sesuaikan ya untuk Kakak. Baik. Untuk modulnya nanti kemarin kita di tatap muka tuh kita sudah sampai kita buat map soal gaya-gaya mengajar yang kakak sudah praktekkan di ruangan terbatas juga sudah disimulasikan ya gaya-gaya mengajar. Jadi silakan saja kakak-kakak memodifikasi seperti apa itu tergantung dari apa cocoknya kakak seperti apa, karena kalau kita di kemarin itu kan ada beberapa gaya mengajar, ada gaya mengajar komando, ada gaya mengajar latihan, ada practice style, terus ada gaya mengajar apalagi ya kemarin timbal balik ya, resiprokal tuh kan, resiprokal. Jadi di situ anak-anak berpasangan begitu maksudnya, resiprokal, anak-anak berpasangan satu sama lain dalam kelompok dan pasangan. Terus pada gaya mengajar yang kakak mereka lakukan, kakak sering lakukan itu apa kakak yang mengajar apa penemuan terbimbing ya, penemuan terbimbing atau discovery style. Silakan kakak-kakak mengembangkannya dalam pembelajaran atau perencanaan pembelajaran kakak sekalian. Baik, kita yang belum di sini kakak Rahman. Oke pas ya, dia tahu betul. Ayo lewat sedikit nih. Oke baik, kakak Rahman. Halo kakak Rahman.
Halo kakak, selamat sore. Selamat sore Kakak Rahman. Kakak Rahman, bagaimana dengan progres bagaimana punya aksi nyata? Kakak belum juga nih kakak. Ya, berarti Dan- persiapan sudah, RP sudah betul. Ya, untuk sementara RPP sudah disiapkan tapi belum Kalau maju bisa untuk anak-anak di dekat sekolah itu kalau bisa cari waktu sore saja. Saya dulu juga cari waktu sore. Karena siap memang siap. kita kan ujian sehingga kami tidak bisa waktu ada kegiatan P5 juga di sekolah itu sehingga anak-anak itu tidak bisa dihitung karena mereka P5 sehingga kita cari waktu sore itu bahwa kita dengan anak-anak itu memberikan apa kesepakatan itu dengan anak-anak. Siap kakak. Nah, terkait dengan apa yang Kakak Rahman rancang mau apa RPP-nya itu ada punya modelnya seperti apa, model pelajaran seperti apa, strateginya seperti apa, terus rencana sebenarnya bagaimana kita tahu dari Kakak Rahman. Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ya. Yang pertama bahwa kami di tingkat SMP itu biasa atau saya sering lakukan itu adalah dengan gaya mengajar itu adalah gaya komando, di mana ketika saya mencoba untuk melakukan misalkan permainan bola voli, saya memberikan passing atas atau saya tunjukkan kepada salah satu anak didik atau peserta didik yang lebih mahir itu menjadi contoh bahwa untuk melakukan passing atas atau passing bawah yang baik itu yang modelnya seperti ini. Jadi di mana saya mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, tetapi banyak siswa saya yang alami di sini adalah ketika saya mencoba untuk memberikan ruang waktu untuk mereka itu mereka kebanyakan pasif begitu atau berdiam ketika kita tanyakan bahwa sudah jelas, bahwa mereka sudah jelas. Yang paling terburuk itu adalah mereka mintanya bahwa olahraga itu hanya sekedar bahwa mereka yang senang bermain itu mereka senang misalkan bulu tangkis, berarti mereka maunya bulu tangkis. Tapi saya bingungnya ketika ada beberapa kelompok itu, makanya solusinya saya masih mencari sehingga anak-anak bisa senang dengan salah satu kegiatan pada saat proses pengajaran itu. Jadi saya misalkan ketika mengajar menggunakan metode komando. Jadi ketika apa yang saya sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, setelah melakukan itu waktunya paling ya 1 jam lah. Setelah itu yang jam berikutnya itu mereka sudah bersenang-senang begitu. Maksudnya Pak Guru kami main yang ini ya, Pak Guru kami main ini bisa tidak? Maksudnya seperti ini kami sudah mengerti Pak Guru. Ini gampang ini Pak Guru. Jadi pengalaman yang paling terburuk itu jadi mungkin 2 jam itu mungkin waktunya agak. Setelah itu saya di mana mencoba untuk ada yang melakukan secara individu, setelah individu mencoba untuk bagi kelompok untuk mereka bermain. Mungkin terus untuk penilaiannya itu penilaian juga sama seperti penilaiannya per individu. Setelah itu per individu itu misalkan untuk permainan bola voli bagian passing atas, maka anak-anak diatur dengan jarak 3 meter atau 5 meter passing atas sambil berjalan seperti itu. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Rahman ya. Baik Kakak Rahman, ada persoalan yang Kakak Rahman alami bahwa siswa kalau olahraga itu mereka hanya mau bermain saja. Siap. Kakak Rahman mungkin perhatian lagi kayak mengajar komando itu yang Kakak Rahman gunakan itu tidak berpihak pada peserta didik, tidak berpusat pada peserta didik, sehingga mungkin Kakak Rahman boleh
boleh menggunakan gaya mengajar yang lain, karena ada gaya mengajar yang lain yang pasti partisipatif. Maksudnya gaya mengajar yang lain itu boleh digunakan yang bersifat peserta didik. Kalau komando ini kan kita sudah di kurikulum merdeka, jadi pembelajaran itu kan berfokus pada peserta didik, bukan lagi pada guru. Bahwa guru itu bukan merupakan salah satu sumber belajar. Guru itu bukan merupakan satu-satu sumber belajar, bukan, tapi guru salah satu sumber belajar. Sehingga persoalan kekeramahan alam ini, kekeramahan boleh menggunakan gaya mengajar yang lain. Coba kekeramahan bisa literasi atau searching, ya, memperbendaharai pemahaman kekeramahan terkait dengan, coba gunakan gaya mengajar, misalnya gaya partisipatif, ya, atau gaya mengajar yang lain, misalnya yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain, misalnya gaya mengajar peer teaching, ya, balik basic vokal. Mungkin mereka tidak suka dari komando atau anak-anak tidak suka diperintah, jadi mungkin diberikan kebebasan kepada anak-anak dalam kelompok, misalnya berpasang-pasangan, misalnya mereka saling mempelajar, tapi guru bertindak untuk memfasilitasi, ya, memberikan perhatian, ya, mengawasi atau memfasilitasi, ya. Sehingga anak-anak itu ketika kalau misalnya anak-anak suka bermain, ya gunakan ini saja Pak Rahman, gunakan gaya mengajar misalnya timbal balik tadi, ya. Kan anak-anak lebih suka bermain, jadi coba gunakan gaya mengajar itu. Ya. Kadang begini kakak-kakak, jadi kadang itu anak tidak aktif mengajar, bukan karena mereka tidak suka mata pelajarannya, tidak suka pelajarannya, tapi kadang guru belum menemukan cara atau metode yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar dari anak-anak, sehingga kadang kita merasa anak-anak tadi tidak aktif, kita mempersalahkannya di anak-anak tanpa kita melihat diri kita sendiri. Oh ternyata selama ini saya gunakan metode ini salah, anak-anak bosan, mungkin saya harus rubah apa yang saya lakukan. Nah, di sinilah kita pentingnya. Jadi PKG ini juga sangat bermanfaat, jadi dapat memberikan kita bisa merefleksikan apa yang kita lakukan selama ini. Ternyata selama ini saya lakukan metode ini belum tepat, masih keliru, sehingga mungkin saya gunakan metode ini sehingga mampu beradaptasi dengan kebutuhan belajar anak-anak, juga bisa meminimalisir isu-isu sosial yang negatif terhadap pembelajaran PJOK. Karena kami sering diskusi kakak-kakak di grup besar PJOK bahwa guru olahraga itu cukup kasih bola, anak-anak bermain, selesai, pelajaran selesai. Apakah kita guru olahraga itu dianggap seperti itu kakak-kakak? Ini tantangan refleksi untuk kita. Jangan sampai guru mapel yang lain itu berpandangan bahwa guru olahraga ini, kalau guru olahraga itu kan ambil bola, kasih anak-anak bermain, selesai. Apakah kita punya identitas kita sebagai guru PJOK itu seremeh? Kan tidak cukup. Karena kita belajar di awal pembelajaran ini bahwa PJOK itu adalah pembelajaran yang utuh, ya, yang utuh, di mana semuanya itu ada di dalam. Nah, isu yang berkembang selama ini kan ketika kita kegiatan PKG ini kakak-kakak, tanpa kakak-kakak ketahui bahwa di luar sana itu banyak guru mata pelajaran yang lain yang melihat kita dengan sinis, ya. Kenapa guru olahraga ini melakukan kegiatan PKG pertama di mata pelajaran Indonesia? Nah, karena guru olahraga itu kan angkat bola, anak-anak bermain, kasih bermain, selesai jam, fluid masuk. Ya. Nah ini kan tanggapan-tanggapan mereka atau isu sosial yang negatif terhadap mata pelajaran PJOK, sehingga kembalikan ini kakak-kakak, dengan PKG ini dapat mengembalikan marwah, ya, marwah PJOK ini, agar orang atau guru-guru lain, teman-teman guru lain dapat berpandang yang agak beda lah setelah kita memberikan penampilan di dalam kelas seperti apa. Ya. Makanya saya juga punya pengalaman sendiri ketika saya pindah ke sini di sekolah baru saya kakak-kakak. Jadi gurunya kan gurunya datang Senin Kamis, baru olahraga dia kasih bola saja, anak-anak main sembarang, bola hilang dan sebagainya. Ya. Ini kan bukan guru PJOK sebenarnya, dia guru olahraga. Nah, beda kita guru PJOK. Jadi saya ingatkan kembali kakak-kakak, kita ciptakan iklim pembelajaran PJOK yang baik supaya isu-isu yang sosial yang negatif terhadap guru olahraga itu bisa diminimalisir, ya. Timbang bahwa PJOK itu tidak sekedar anak-anak ambil bola, main dan sebagainya, tapi PJOK itu anak-anak belajar untuk menikmati gerak sepanjang hayat dan juga sepanjang hidupnya, ya. Tidak saja bergerak, tapi mereka mampu menikmati dan dapat bergerak dengan sesuatu yang tanpa beban, tapi karena mereka sudah
menerima pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak. Oke, Kakak Pascal sudah datang. Mereka baru masuk nih. Baik, Kakak Rahman. Jadi nanti Kakak Rahman dengan Kakak Theo ya kita berikan kesempatan juga Siap, Kak. mengerti situasi dan keadaan sekarang, sehingga tapi minimal sebelum nanti kita rencana lanjut kakak-kakak, itu minimal ini sudah selesai supaya jangan beban itu kakak-kakak juga, jangan sampai numpuk tugasnya. Akhirnya Siap, Kakak. kakak-kakak bisa tunggu sendiri mau selesaikan yang mana, mau melepas yang mana. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan lagi untuk refleksi yang luar biasa dari Kakak Rahman. Ya, jadi refleksi dari Kakak Rahman ini ya, menjadi isyarat untuk kita semua ya, termasuk saya, bagaimana mengembangkan pembelajaran PJOK yang menyenangkan dan juga yang berfokus kepada peserta didik. Ya. Oke, baik kakak-kakak, kita putar lagi spin. Oke, kakak-kakak juga. Oh, tambah lagi tadi siapa Kakak Pascal ya? Oh, pas memang Kak Pascal ini memang jodoh dia. Kak Pascal, selamat sore. Halo, Kakak Pascal. Selamat sore kakak. Ya, baik Kakak Pascal. Kakak Pascal sudah melakukan aksi nyata kah? Aksi nyata itu kah Kakak Pascal? Sudah merencanakan atau sudah melakukan Kakak Pascal? Ya kakak. Aksi nyata itu kah Kakak Pascal? Sudah buat kah? Video tuh kakak. Ya, betul. Belum selesai kakak sama kasih apa habis. Tapi sudah buat Kakak Pascal? Sudah masih setengah-setengah kakak. Oh ya. Video tidak boleh tidak boleh diedit. Yang 30 menit inti itu harus utuh ya, Kakak Pascal. Yang 30 menit masih utuh kakak, tapi yang lain kan bisa apa atau edit. Ya, boleh. Nah, oke, baik. Karena Kakak Pascal sudah membuat aksi nyata, pasti ada hal-hal yang perlu Kakak Pascal sampaikan. Oleh karena itu, saya tampilkan sekali lagi pertanyaannya. Nanti Kakak Pascal tinggal saja menjawabnya secara langsung dari lihat di share screen yang saya bagikan ini. Oke, bisa lihat Kakak Pascal? Bisa kak, bisa. Oke. Silakan Kakak Pascal terhadap aksi nyata yang Kakak Pascal lakukan. Ada pengalaman yang baru yang Kakak Pascal lakukan setelah melakukan aksi nyata? Boleh diceritakan Kakak Pascal? Kalau pengalaman baru sih tidak ada kakak, tapi biasanya kan kita melakukan tidak sesuai dengan apa tuh kakak, kita lakukan tapi tidak sesuai dengan macam itu dengan refleksi atau pertama sesuai dengan tahap-tahapan tuh kakak. Biasanya kita langsung ke inti misalnya, maksudnya tidak berurutan tuh kakak, sesuai dengan backward design itu kah? Ya. Itu ada pertanyaan lanjut ada Kakak Pascal. Boleh dibaca pertanyaan lanjutan langsung dijawab Kakak Pascal. Yang pertanyaan berikut itu Kakak Pascal. Ya pak. Setelah melakukan aksi kalau keputusan yang diambil itu kakak, keputusan diambil itu maksudnya Kakak Pascal menggunakan metode pembelajaran apa, gaya mengajar apa, terus perancangan aspek otentiknya, terus pengkondisian penahapan konten itu kan dalam mengajar. Jadi tahapan gerakannya misalnya Kakak Pascal punya bola voli. Ya. Jadi yang pertama mereka passing sendiri dulu, setelah itu passing berpasangan dan sebagainya. Oh kalau kan saya kan ambil bola voli kelas 11 toh kakak. Kalau di situ pertama
saya menjelaskan sedikit, kasih apa tentang cara-caranya sedikit, baru kasih mereka ke mereka sendiri-sendiri dulu. Setelah habis mereka sendiri baru saling berpasangan, Kakak. Boleh dilanjutkan Kakak Patris, diceritakan sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ Kak. Apa yang ibu lakukan setelah melakukan? Apa yang setelah melakukan? Kalau yang kejadian ini seperti apa Kakak ya? Tante? Kejadian itu maksudnya peristiwa yang Kakak Patris alami dalam mengajar itu Kak. Kejadian. Maksudnya tadi kan Kakak Patris bahwa kadang tidak sesuai dengan apa yang disusun, rencananya lain, kita larinya lain gitu. Iya Kakak. Jadi ini kan RTL nih, rencana tidak lanjut ke depan. Itu seperti apa Kakak Patris setelah mengalami aksi nyata toh? Iya Kakak ya. Mungkin ada strategi yang Kakak Patris gunakan tidak sesuai, atau mungkin gaya mengajar yang Kakak Patris gunakan tidak sesuai, atau mungkin ada hal yang dilupakan dalam pembelajaran, mungkin refleksi tidak dilakukan, atau penilaiannya tidak dilaksanakan. Mungkin di situ yang kakak tahu, Kakak Pascal akan membuat rencana tidak lanjutnya ke depannya seperti apa supaya hal-hal tersebut boleh dilakukan gitu. Mungkin pertemuan, karena biasanya kan kalau waktunya terlalu sedikit, macam penilaian tidak berjalan. Jadi nanti minggu depan bisa meminit waktu untuk sehingga bisa sampai dengan akhir tuh Kakak bisa macam penilaian bisa berjalan. Karena waktu 2 kali 40 menit. Jadi bisa meminit waktu untuk pertemuan berikut. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Pascal. Baik kakak-kakak, kemarin kita di kegiatan pertama tatap muka itu kakak-kakak menganalisa waktu akademik ya, waktu akademik dalam pembelajaran. Itu kan sebenarnya itu sangat bermanfaat ya untuk kita guru PJK. Karena apa? Jangan sampai kakak-kakak pembelajarannya 30 menit, kakak-kakak tujuannya terlalu banyak, sehingga melewati waktu yang ditentukan. Kakak-kakak bisa meminimalisir sebaik mungkin bahwa sesuai dengan materi dan juga tujuannya. Jangan sampai waktunya sedikit, tujuannya banyak, sehingga ada hal yang penting, yang urgen dalam pembelajaran, tapi tidak terkonfir ya, tidak terkonfir dalam pembelajaran. Misalnya, saya sudah lihat beberapa video yang kakak-kakak yang sudah upload, ada kakak-kakak yang lupa menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Ada kakak-kakak yang lupa menyampaikan model asesmen kita ya. Ada kakak-kakak yang tidak melakukan, tidak sesuai dengan urutan yang ada di dalam RTP ya. Memang ada hal yang kondisional ya kakak-kakak kita lakukan. Memang saya juga sering mengalami kondisional, tapi minimal jangan sampai terlalu jauh dari apa yang kakak-kakak sudah susun. Terus di perencanaannya ada penilaian, tapi sampai akhir kegiatannya tidak dilakukan penilaian, hanya refleksi saja yang dilakukan ya. Jadi ini kan untuk ke depan ya, aksi nyata ini kan dapat memberikan kita punya referensi yang bagus ya dalam bagaimana menyusun pembelajaran yang PJOK yang berpihak pada peserta didik ya. Perencanaan kakak sudah bagus ya, saya sudah lihat perencanaan yang kakak sudah upload sudah bagus, tapi memang kadang dalam pelaksanaan itu apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Memang kadang kondisional, tapi kadang juga kita lupa melakukannya. Sehingga terhadap persoalan ini apa yang harus kita lakukan kakak-kakak? Bahwa kita terus berlatih ya, terus berlatih untuk apa yang ada itu kita harus susun sendiri, jangan sampai orang lain susun. Kalau kakak-kakak susun sendiri, saya yakin dan percaya bahwa apa yang kakak-kakak lakukan tidak keluar dari rel yang kakak-kakak susun. Tapi kalau misalnya kita melakukan apa yang susun orang lain, kadang kita tidak sesuai dengan apa yang disusun. Jadi kami itu pernah ini ya, Pak Farnas Leburai itu pernah omong ya. Pak Farnas Leburai itu waktu itu kami ke Rujab, dia masih gubernur, dia sampaikan kepada kami, dia bilang kalau mau menari
menari dari gendang yang ditabuh sendiri gitu kan. Jadi kalau gendang kita tabuh sendiri kan kita menarinya kan pasti sesuai dengan irama tuh, tapi kita menari dengan irama yang ditabuh orang lain belum tentu apa yang kita gerak sesuai dengan apa yang ditabuh. Ya, jadi pesan ini juga boleh di motivasi untuk kita sekalian. Kita sudah melewati TKG sehingga kita boleh RP boleh kita lihat, kita boleh lihat di mana saja, tapi kita dapat memodifikasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan sarana-prasarana di sekolah. Oke, kita berikan tepuk tangan kakak-kakak sekali lagi untuk kakak Pascal dan juga kakak yang lain telah melakukan refleksi. Baik, karena kakak Hiro sudah hadir, sehingga kita terakhir nanti kita berikan kepada kakak Hiro untuk melakukan refleksi. Silakan kakak Hiro. Itu sudah vaksin yang telah kakak Hiro lakukan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore kakak Hiro. Jadi saya mencoba membagikan pengalaman sedikit tentang pelaksanaan aksi nyata saya. Yang pertama, di sini saya menggunakan gaya mengajar demonstrasi, yaitu guru melakukan gerakan atau mendemonstrasikan gerakan yang akan dilakukan dan siswa melihat atau menirukannya kembali. Mengapa saya melakukan gaya mengajar ini? Karena yang pertama, di SD atau di lingkungan tempat saya mengajar, siswa lebih senang melihat langsung atau lebih mudah memahami konsep atau prosedur daripada mendengar penjelasan verbal. Karena di SD, jadi menurut saya gaya mengajar yang lebih tepat saya ambil itu gaya mengajar demonstrasi. Saya akan membagikan pengalaman sedikit. Melakukan aksi nyata ini, saya merasa bahwa cukup menantang, terutama dalam pengelolaan waktu, agar semua materi dapat tersampaikan dengan baik. Seperti di video itu kakak, saya mengambil video itu di sore hari kakak. Ya. Pertama di pagi hari itu, saya mencoba dengan 2 gerakan. Saya ambilnya sebelumnya saya ambilnya bola voli. Saya mau melakukan passing bawah dan passing atas. Tetapi dengan terbatasnya waktu kegiatan inti, kalau tidak salah 30 menit ya kak. Itu di kegiatan inti kalau saya mengambil dua gerakan itu berarti dia lebih dari itu, terlalu lama. Jadi saya memilih untuk melakukan passing bawah saja. Kemudian dalam penerapannya, pertama saya agak khawatir karena pengalaman dari kita mengajar yang dari dulu kita biasa menggunakan gaya mengajar komando kakak. Di sini dengan kita belajar PKG ini, kita diwajibkan untuk lebih kreatif dan pengajaran lebih terpusat kepada peserta didik. Jadi dalam mengambil video itu, saya ada khawatir karena saya takut akan siswa akan kesulitan bekerja sama dalam kelompok. Misalnya dalam kegiatan itu kan saya punya, pertama di dalam ruangan, saya menjelaskan sedikit, terus peserta didik, saya kasih lihat video, terus keluar, saya melakukan passing bawah dengan mereka, terus mereka melakukannya sendiri dalam kelompok dan perorangan. Nah di situ, saya khawatirnya sini dalam bekerja sama itu biasanya kan, saya membagi kelompok itu, saya yang melempar bola begitu-begitu. Tetapi, dalam mengamati proses kerja mereka, saya melihat bahwa siswa justru lebih antusias dan saling membantu. Mereka juga menunjukkan rasa percaya diri mereka dan rasa kerjasama mereka dalam tim. Dan itu saya sangat puas dengan hasil yang ada. Dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa
siswa itu sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar jika diberikan kesempatan yang tepat. Maksudnya kita harus memberikan mereka kebebasan, keluasan. Karena dari dulu kita dengan menggunakan gaya mengajar komando, mereka mungkin agak tertekan begitu. Ya dengan ini saya lihat bahwa mereka lebih semangat, mereka lebih senang. Dan satu lagi dalam melakukan refleksi itu kakak, saya punya refleksi, saya bagikan mereka kertas, kemudian saya siapkan papan kecil, dan mereka menuliskan apa yang telah mereka dapat, perasaan mereka, apa yang mereka dapat dari awal pembelajaran hingga akhir. Ada satu anak di sini, dalam video itu ada kakak, saya sempat bacakan dia punya refleksi, bahwa dia sangat senang dengan pembelajaran ini. Dan satu lagi saya di awal pembelajaran itu saya kasih permainan yang kita terapkan waktu itu di Loleba, yaitu iya kakak, yang permainan apa itu? Bola keranjang. Bola keranjang. Dan ada satu siswa itu sangat senang dengan permainan itu dan dia menuliskannya di dalam refleksinya. Jadi saya sangat bangga dan juga sangat bahagia karena mereka juga sangat antusias. Walaupun sampai malam itu, kalau tidak salah saya punya itu agak gelap. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, lakukan setelah rencana tindak lanjutnya saya mungkin lebih giat lagi dalam belajar agar dapat membagikan materi yang bagus, dan juga mungkin kedepannya saya akan menggunakan gaya mengajar yang lainnya juga untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih dari saya, mungkin hanya itu, saya kembalikan kakak. Baik, saya berikan tepuk tangan untuk kakak Hiro. Ya. Baik kakak-kakak sekalian, tentu refleksi dari kakak-kakak semua tentu sangat bermanfaat untuk apa yang akan kita lakukan ke depan ya. Jadi refleksi itu kan kita merefleksikan apa yang kita lakukan, telah kita lakukan sambil menimba hal-hal baru ya, untuk memberikan kita penguatan untuk melakukan di masa yang akan datang. Jadi baik kakak-kakak, saya sudah menonton semua video yang kakak-kakak kirim, saya membaca RPP dari kakak-kakak semua. Jadi saya tadi malam itu dan tadi pagi saya fokus baca kakak-kakak 5 orang punya video dengan itu nonton. Jadi saya sangat luar biasa bahwa kakak-kakak sudah mampu menerapkan dengan baik apa yang kakak-kakak rencanakan dengan meminimalisir dan juga menggunakan waktu yang yang seefektif mungkin. Ada yang mungkin lebih sampai 40, ada yang sampai 30-an sedikit. Baik, jadi kakak-kakak sekalian bahwa penting sekali ya, saya sampaikan sekali lagi, penting sekali kita merancang sesuatu menggunakan waktu agar efisien dan efektif ya. Kalau misalnya jam kita cuma 2 jam, 3 jam ya, tujuan pembelajaran jangan banyak-banyak. Cukup 1-2 tujuan pembelajaran saja, intinya bahwa di akhir pembelajaran tujuan itu tersampaikan dan tercapai maksudnya. Jadi kita usahakan di awal pembelajaran itu kakak-kakak, tujuan pembelajaran kita sampaikan kepada anak-anak, itu yang penting. Terus kita sampaikan juga proses asesmennya seperti apa dalam pembelajaran ini. Ini yang membuat ya, guru-guru lain tidak bisa melihat dengan mata sebelah terhadap pembelajaran. Karena saya sampaikan tadi bahwa kadang oknum-oknum guru tertentu yang membuat kita merasa tertantang ya di lapangan ya. Karena jam olahraga anak-anak ribut, kasih bola saja bermain. Itu kan sebenarnya tidak bagus. Ya. Karena saya yakin bahwa kakak-kakak yang kita ikuti kayak ini, ya, paradigma gaya-gaya berpikir yang lama begitu kan pasti akan berubah, dan juga kita pasti lebih lagi meningkatkan peran kita dalam memberikan layanan pelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Terus kakak-kakak ada kakak-kakak masih menggunakan pemanasan statis dinamis ya dalam pembelajaran PJOK. Coba kakak-kakak kita terapkan pemanasan dengan bentuk permainan, karena anak-anak itu lebih suka bermain. Coba kita rangsang mereka untuk
ke pembelajaran, inti pembelajaran kita gunakan pemanasan dalam bentuk permainan, ya, bentuk permainan. Jadi misalnya permainan apa, intinya bahwa otot mereka itu dikasih panas sedikit untuk melakukan aktivitas setelah itu maksudnya. Tapi permainan itu juga mengarahkan mereka untuk pembelajaran yang akan dipelajari. Artinya bahwa kita menyesuaikan permainan dengan materi dengan konten yang kita akan ajarkan. Bisa dipahami kakak-kakak ya? Bisa ya, Pak Paul dan juga Bisa kakak. Baik, kakak-kakak sekalian. Bisa kakak. Kita sudah sampai kepada aksi nyata ya, kakak-kakak. Sudah lakukan aksi nyata. Artinya bahwa yang selama ini kita pelajari dari modul 1 sampai kepada modul 2 ini, ya, akhir modul 2 ini, kemarin kita di tatap muka itu dari modul 2.1 sampai 2.5, ya. Jadi dari strategi pembelajaran, keterampilan mengajar PJOK yang efektif, ya. Terus model pembelajaran gerak, model pendidikan kebugaran, ya. Dan juga SEM, ya. Itu tujuan akhirnya kita membuat sampai kepada kakak-kakak membuat aksi nyata, ya. Menerapkan semua yang kita pelajari hari ini, ya, dari melakukan refleksi dan sebagainya sampai kepada bagaimana kakak-kakak merancang penilaian yang otentik untuk anak-anak. Dan semua kakak-kakak telah lakukan, dan kakak-kakak yang belum sempat, ya, saya berharap bahwa sebelum kita ke modul berikut, modul 3, minimal kakak-kakak bisa sudah menguploadnya, ya, karena saya lihat kemarin juga, saya cek kembali lagi LMS di rubrik penilaian itu banyak kakak-kakak yang belum mengumpulkan itu refleksi penilaian otentik, ya, dan juga merancang penilaian otentik di modul 2 titik berapa itu, 6 ya kakak-kakak, 2.6 ya, 2.6 tuh kakak-kakak. Itu ada kakak-kakak yang belum melakukannya. Kakak-kakak saya hanya mengingatkan, tapi kembali ke kakak-kakak mereka, karena nanti dapat sertifikat lulus dan dapat bonus lainnya itu kan kakak-kakak mereka, bukan saya. Sehingga kembali ke kakak mereka, kalau kakak-kakak mereka mau melakukan juga silakan, karena saya selalu mengingatkan di grup terus-terus, di grup juga. Kadang-kadang kakak-kakak kita tidak mendapat umpan balik dari kakak-kakak mereka. Jadi kita boleh belajar soal umpan balik, tapi ketika saya kasih pengumuman di grup tidak ada yang memberikan umpan balik juga, kadang-kadang kita mau senyum juga salah-salah. Jadi tapi tidak apa-apa, mungkin belum saatnya untuk kita implementasikan, tapi saya yakin umpan balik ini kan sangat bagus ya untuk kita berikan umpan balik. Jadi siapa ya, minimal kita say hello ya, kadang kita kasih informasi bilang siap, itu sudah, atau kasih jempol sudah ada umpan balik yang baik. Daripada kita kasih informasi di grup tidak ada kakak-kakak yang kasih umpan balik, saya juga kadang mungkin saya terlalu ribut ya di grup ini, sehingga kakak guru tidak memberikan respon ini. Baik kakak sekalian, jadi sudah dari kakak-kakak sudah melakukan refleksi terkait dengan apa yang kita sudah pelajari bersama sampai kepada aksi nyata. Aksi nyata itu adalah sebuah aksi di mana kakak-kakak telah melakukan karena sudah melewati materi atau dari Panelet baru di Paul punya RT ya. Kita melewati dan mempelajari sesuatu ya, dan kakak sudah melakukan aksi nyata. Nanti yang belum melakukan aksi nyata silakan, semoga minggu depan semua sudah clear. Siap ya, kakak yang lain yang belum sempat bisa ya. Siap kakak. Oke, berikan dulu biar saya bisa siapa dari kakak yang belum melakukan aksi nyata. Semoga minggu depan sudah bisa ya. Oke, baik. Sekarang diskusi tanya jawab, mungkin ada kesulitan yang kakak dalam melakukan aksi nyata, atau ada hal yang perlu mau disampaikan di aksi nyata. Mungkin kita butuh 1-2 orang saja yang ngomong ya. Kita waktu 3 menit saja untuk ngomong soal jawaban. Silakan yang mau berbicara. Ada kakak-kakak? Adakah? Ada? Oke, baik. Jadi untuk kakak yang kesulitan dalam melakukan video, boleh memintakan sejawat ya teman-teman di sekolah, atau kakak kesulitan dalam melakukan upload atau unggah. Karena ada teman yang sudah melakukan, silakan kita berkolaborasi kakak. Saya ini grup ini, seperti sekali kita punya grup ini. Saya menunggu ada diskusi dari kakak-kakak bagaimana melakukan upload ini kakak-kakak. Belum ada kakak-kakak yang melakukan diskusi di dalam, memberikan pertanyaan. Jadi
grup itu kan grup kolaboratif kakak. Jadi kalau ada kakak kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran atau menyusun RP bagaimana seharusnya, silakan kakak-kakak ada nomor HP kakak-kakak yang lain, kita komunikasi, kita diskusi di grup ya. Supaya grup itu punya manfaat untuk kita semua gitu. Bisa ya kakak? Bisa kakak. Bisa kakak. Tapi kebanyakan japri semua tuh kakak. Ya, mencoba jangan japri supaya kita bisa gitu. Pasil hobi tuh kakak kalau japri itu. Oke baik kakak-kakak, kita sudah melakukan refleksi. Sekarang kita sudah di akhir diskusi. Kiranya dengan diskusi ini kakak-kakak dapat memahami dan juga melakukan rencana tindak lanjut sesuai dengan refleksi yang telah kakak-kakak sampaikan. Ya. Kita akhiri nanti kakak-kakak dengan pantun. Jika ada jarum yang patah, janganlah hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Begitu Jakarta, naik taksi. Cakep. Hendak Cakep. bakso dan roti. Oke. Cakep. Bersama Guru Pejo kayak hebat, selalu di hati dan terinspirasi. Baik. Mantap. Jaya. Oke. Baik, kakak, terima kasih untuk waktunya, untuk semua antusiasnya. Saya mohon maaf apabila dalam diskusi kita di virtual kali ini ada kata-kata yang salah, ada sikap saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih karena kakak-kakak telah aktif dalam mengikuti diskusi kali ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri kita doa bersama, nanti kita akan melakukan sesi foto-foto bersama. Oleh karena itu, silakan kakak-kakak bisa on cam dan kita melakukan sesi. Pak Rahman. Halo kakak. Oke, boleh buka layar HP kah? Siap. Bisa Pak ya? Freddy ini tidak ada kabar ya. Iya, Pak Fred ini. Semoga dia Dia baik-baik. merajuk le. Kak Ayu di mana ya Kak Ayu nih? Merajuk kenapa? Ayo keluar lagi tadi kan? Oke, Ayo, dia ada pakai video pakai HP untuk buat video. oke. 1, 2, 3. Salam PJK. Jaya. Saya punya muka kayak gelap, tunggu sambil cah. Iya. Pak Dodi, Ya, penyelamanmu selama ini bagaimana? Penyelaman. penyelaman sangat luar biasa. Kami bermain dengan ikan-ikan itu, ikan di belakang tuh kan terlihat. Teman Pak Ramhan. Halo teman. Mau bete bete kok. Tak ketemu ujian we hari aku we. Oke. Salam PJK. Oke. Mana kalau ditambahin? Oke kakak, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak. Saya akhiri dengan doa. Kita berdoa. Menurut arah percaya kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, saya sebelum mengakhiri nanti saya izin kita bertanya beberapa hal yang saya sampaikan. Oke, saya akhiri rekamannya ya kakak-kakak. Oke. Jangan dulu keluar dari ruang virtual karena ada hal yang mau saya sampaikan.